Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya untuk kelas 11 TKR 1 dan 11 TKR 2. Saya Asor Purwadi, guru produktif TKR untuk di kelas kalian. Di sini saya akan coba menjelaskan materi tentang pengertian perawatan servis berkala dan manfaatnya pada kendaraan. Nah, di sini ada sebuah langkah-langkah yang akan dilakukan pada saat melakukan perawatan berkala, yaitu ketika kendaraan baru, biasanya dia akan datang juga ke perusahaan untuk mengecek bagaimana keadaan pada kendaraan tersebut. Lalu ada yang kondisi dalam setelah 5 tahun, kondisi dalam 10 tahun, ataupun pada kendaraan yang sudah mulai tidak dirawat secara berkala, biasanya dia akan melakukan perawatan berkala di sebuah perbengkelan. Nah, di sini ada kendaraan dibuat dari begitu banyak komponen-komponen, di mana setiap komponen dapat menjadi rusak, melemah, atau berkarat, sehingga menurunkan performa fungsinya. Tergantung dari kondisi atau masa pemakaian, komponen-komponen yang dapat membuat performa kendaraan menurun perlu dirawat secara berkala, disetel atau diganti guna memelihara performa kendaraan. Dengan melaksanakan perawatan berkala, maka kita dapat mencegah kendaraan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, yang pada akhirnya harus mengeluarkan uang yang banyak untuk memperbaiki kerusakan yang lebih parah. Nah, ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama adalah masalah yang paling besar dengan kendaraan yang mungkin muncul di kemudian hari dapat dihindari, yaitu ada kendaraan dapat dijaga pada kondisi yang maksimum saat kapan saja akan digunakan. Kendaraan dapat menjadi lebih awet atau pengendara yang ekonomis dan aman. Nah, di sini ada sebuah tabel untuk mekanisme pengecekan kendaraan perawatan berkala, yaitu dari mulai 1000 km, 10.000 km, 20.000 km, 40.000 km, dan seterusnya. Ya, tabel pada perawatan servis berkala ada di sini tabelnya. Lalu item-item perawatan berkala dan interval servis dituliskan di dalam tabel jadwal pada buku pedoman pemilik tambahan atau buku waranti, dan lain-lain. Jadwal perawatan ditentukan oleh faktor-faktor berikut pada setiap kendaraan, diantaranya yaitu adalah modelnya, usianya, negara tempat kendaraan digunakan, atau bagaimana menggunakan kondisi kendaraan. Nah, di sini ada trial, merupakan simbol-simbol perawatan yang dilakukan. T-nya itu adalah kencangkan pada momen spesifikasi, R-nya adalah ganti, I-nya itu adalah periksa, perbaiki, atau ganti bila perlu. A-nya periksa dan atau setel bila perlu, dan L-nya adalah lumasi. Nah, di sini juga ada interval servis, tabel untuk jangkauan jarak kendaraan yang akan dilakukan perawatan, mulai dari tahun pemakaian ataupun bulan pemakaiannya, ataupun menggunakan metode kilometer, ya. Nah, di sini ada odol, jarak dari keseluruhan kilometer. Contoh di sini kita ambil jarak tempuhnya 40.000 km, ya. Nah, di sini ada dari 5.000 km, 10.000 km, sampai yang seterusnya dikali 1000, ya. Nah, di sini ada untuk bulannya ataupun tahunnya, periodenya ada yang dari 4 bulan, 8 bulan, 12 bulan, bahkan sampai ada yang 24 bulan ataupun 2 tahun. Interval servis ditentukan berdasarkan jarak tempuh dan periode yang telah dilalui sejak servis sebelumnya. Sebagai contoh, bila jadwal penggantian untuk part tertentu, misalkan saringan udara, ditulis pergantian setiap 40.000 km atau 24 bulan, maka penggantian harus dilakukan apabila salah satu dari kondisi di atas yang dicapai dahulu, mana yang lebih cepat ataupun tercapai. Jadi misalkan menggunakan kilometer sudah 40.000 km walaupun belum 24 bulan, bisa dilakukan perbaikan. Atau belum waktunya 40.000 km tapi udah 24 bulan, juga sama, bisa dilakukan perbaikan. Jika mobil sering dipakai, maka setiap 40.000 km harus dilakukan perawatan. Nah, ini penting. Jika mobil sangat jarang dipakai, setiap 24 bulan harus dilakukan perawatan. Hal tersebut juga berlaku untuk seterusnya, ya. Ini juga sebagian dari contoh-contoh yang lainnya.
Lalu pengendaraan 40.000 km atau 12 bulan setelah servis sebelumnya, atau pengendaraan yang 5.000 km udah 24 bulan setelah servis sebelumnya. Namun, bila kendaraan yang digunakan di bawah kondisi sebagai berikut, maka perawatan yang lebih harus sering dilakukan adalah poin-poinnya. Nah, di sini juga ada ya. Yang poin A di sini kendaraannya adalah kendaraan yang dikendarai pada jalan kasar, yaitu berbatuan, lumpur, tanah, ya, seperti itu. Lalu ada juga yang tipe yang B-nya ini kendaraan yang dikendarai dengan kecepatan tinggi. Nah, ini yang di jalanan aspal ya. Biasanya dilakukan oleh mobil yang sport ataupun mobil pada umumnya. Lalu ada kendaraan yang berkemah ataupun camper. Nah, yang contohnya seperti ini kendaraannya. Nah, lalu juga ada dari kondisi jalan ya. Ini yang poin-poin A nih, kondisi kasar atau sangat berlumpur, jalan di mana salju mencair atau sangat berdebu. Lalu yang poin B-nya adalah kondisi pengendara, yaitu kendaraan yang digunakan untuk menarik gandengan atau menarik kendaraan kemah, camper, atau kendaraan dengan barang di atasnya ya. Lalu kendaraan yang digunakan untuk perjalanan singkat 8 km atau kurang pada temperatur di bawah titik beku. Lalu kendaraan yang digunakan untuk patroli polisi, taksi, atau kendaraan pengantar di rumah atau ke rumah yang dibiarkan idling dalam waktu yang lama, atau menjalani jarak tambahan dengan kecepatan rendah. Kendaraan yang dikendari lebih dari 2 jam pada kecepatan tinggi, 80% kecepatan menggunakan kecepatan maksimum kendaraan. Ya. Nah, ini adalah poin-poin dari perawatan berkala pada pertemuan pertama yang nanti akan kalian bahas di aplikasi di sekolah.id ataupun di aplikasi Gitek yang sudah kita punya dari pihak sekolah. Mungkin itu saja dulu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.